Jemaat GKBI yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda lewat acara Perenungan Firman Tuhan hari ini. Perkenalkan, saya Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan memiliki hati sebagai hamba, yang didasarkan pada Injil Lukas pasal 14 ayat 26. Di dalam Lukas 14 ayat 26 kita membaca demikian. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara mengenai memiliki hati sebagai hamba, pada umumnya pikiran kita tertuju pada kualitas-kualitas yang mesti kita miliki sebagai seorang hamba. Misalnya, rendah hati, penuh mengasihi, ketaatan, kerelaan berkorban, dan lain sebagainya. Dan kita melupakan pertanyaan yang paling pokok, yang paling mendasar. Apa yang kita maksudkan dengan hamba? Sebagai hamba, siapakah aku ini? Seorang hamba atau budak bukan sekedar seorang pegawai. Ia adalah milik kepunyaan tuannya. Ia sederajat dengan perkakas atau parabotan. Ketika seorang hamba memanggil majikannya Tuhan atau Tuan, Lord, yang dimaksudkan bukan sekedar tuan majikan, melainkan pemilik penguasa dirinya. Begitulah apabila kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, atau kita memanggilnya Tuhan Yesus, maka ucapan itu menunjuk pada pengakuan bahwa Yesus Kristus itu pemilik dan penguasa mutlak kehidupan kita. Ada sebuah tulisan yang berbunyi demikian. Everyone goes into the shrine of his heart and bends the knee to something that has the place of supreme allegiance. Setiap orang masuk ke kuil hatinya dan menekukkan lututnya kepada sesuatu yang memiliki kesetiaan utama. Dalam hati manusia ada satu takhta yang menuntut kesetiaan yang mutlak, kesetiaan yang total. Kepada siapa? Kepada apa kita memberikan kesetiaan itu? Ada orang-orang yang menundukkan diri kepada apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Mereka begitu cepat bereaksi atas apa yang orang lain katakan tentang diri mereka. Yang lainnya menundukkan diri kepada diri sendiri. Orang-orang yang self-centered, self-interest, yang hanya berkutat dengan dirinya sendiri. Ada yang menjadikan uang, atau seks, atau kekuasaan, jabatan, kemasyhuran, sukses, dan lain sebagainya sebagai pusat kesetiaan mereka. Oleh karenanya tidak heran bila sedikit sekali orang Kristen bersedia melayani Tuhan. Mengapa ada konflik, pemusuhan, ketersinggungan, persaingan di dalam gereja? Kita percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya belum total, belum sepenuhnya. Ketika kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita,
kita menemukan ternyata ada sisi-sisi atau area lain yang juga harus diserahkan kepada Tuhan. Seorang misioneri bersaksi, "Aku menyerahkan rumah tanggaku, keluargaku, teman-temanku, gereja, pekerjaanku, dan berangkat ke luar negeri sebagai utusan Injil untuk memberitakan Injil. Aku telah menyerahkan segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Aku melepas karyaku sebagai seorang insinyur, masuk dalam pelayanan. Tetapi kemudian aku menemukan bahwa ternyata aku memberitakan Injil dalam kesombongan dengan ambisi-ambisi pribadi. Dapat saja terjadi kita telah menyerahkan banyak hal kepada Tuhan Yesus, tetapi kita belum menyerahkan diri kita sendiri, ego kita. Oleh karenanya Tuhan Yesus menambahkan di dalam Lukas 14 ayat 26, apabila kita tidak membenci nyawanya sendiri. Alkitab bahasa Indonesia masa kini mengatakan membenci dirinya sendiri, his own life, King James Version. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk memiliki sebagai hamba, merelakan ego kita turun tahta, dan Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta hati kita memimpin, memerintah, dan mengendalikan diri kita. Amin.